Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman mensubscribe dulu channel ini supaya Mas Kris lebih bisa bersemangat lagi di sini. Komentar juga di bawah di kolom komentar dan juga klik tombol loncengnya untuk updatean terbaru dari channel ini ya. Kemudian kalau kita ngobrolin seputar tentang ending ya, ending itu adalah part yang nantinya akan berkesan ketika teman-teman memainkan sebuah lagu dan didengarkan oleh pendengarnya gitu. Karena ending itu kayak ya ibarat kalau teman-teman lagi makan, makanannya enak gitu ya, teman-teman nyisihin satu makanan gitu yang sengaja disisihkan untuk digigit di terakhir kali. Jadi kayak last bite gitu. Nah, ending itu kayak gitu. Jadi kita akan membahas seputar tentang ending ini ya, teman-teman. Kita masukin aja rumusnya dulu yang pertama. Yuk. Oke, kita ambil melodi dulu supaya teman-teman bisa familiar endingnya. Misalnya gini ya, kita agak sedikit groovy aja sedikit di sini. Misal gitu ya. Misalnya endingnya seperti itu. Di bagian ini, di bagian ini terakhir nih. Nah, kayak ya. Kita akan bikin ending di situ. Gimana caranya supaya dia bisa lebih enak gitu ya? Nah, bagian terakhir dari melodi ini, teman-teman sandingkan di chord 4-nya. Jadi dari chord 4-nya ini, berarti F ya, kalau kita main di Do sama dengan C nih, F, terus turunin 1. Dari F turunin 1, berarti S, ya. Tapi S-nya adalah S mayor 7 ya, teman-teman. Jadi F-nya boleh mayor 7, S-nya mayor 7 gitu ya. Kemudian, udah turunin 1 lagi jadi Cis. Nah, udah kayak gini, baru turunin setengah. Jadi jatuhin chord akhirnya di 4, turunin 1 lagi, turunin setengah. Jadi akan seperti ini. Nah, coba lagi kita ambil melodi lain. Jadi kayak gitu, dia punya penerapannya ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah penyederhanaan dari ini. Penyederhanaan dari pengelompokan ini tadi. Kalau tadi turunnya 1, turunin 1 lagi setengah, jadi 1 setengah gitu ya. Sekarang kita akan turunin setengah, kemudian turunin lagi 1, turunin setengah, setengah, 1, setengah, gitu ya. Jadi rumusnya kayak gitu, kita akan coba praktekin. Kalau yang bagian kedua ini teman-teman ingin sentuhannya jauh lebih pop, jauh lebih ke jazzy pop. Kalau tadi kan agak sedikit miring-miring ya chordnya, tapi kalau ini lebih ke halus gitu, lebih ke mainnya tuh lebih smooth gitu ya. Contohnya lagi, kita ambil endingnya. Misal gitu ya. Oke, di bagian akhir ini kita akan sandingkan dia di chord 4 lagi. Chord 4 lagi, teman-teman. Turunin setengah. Turunin 1. Turunin setengah. Turunin setengah lagi. Nah, jadi kayak gitu. Jadi, di bagian akhir nah, kasih 4, chord 4, F kalau teman-teman beda sama dengan C, turunin setengah jadi E minor. Oke, turunin 1 jadi D minor. Turunin setengah jadi Cis ya. Kemudian turunin setengah lagi jadi C ya, C mayor 7. Nah, teman-teman bisa mengkombinasikan ini menggunakan arpeggio seperti tadi. Misalnya
gitu ya. Kemudian ini kita bisa kombinasi lagi. Kalau tadi turunnya dari 4, jatuhnya di 4, turunin setengah jadinya ke 3. Nah, 3 ini teman-teman bisa ganti ke chord 1 atau chord C tapi inversi 1. Jadi nah, jadi inversi 1. Kayak gitu ya. Oke, jadi teman-teman ngerti cara cara nuansanya, ngakalin nuansanya. Kalau mau lebih singkat lagi, teman-teman tinggal hit aja setengah-setengah. Jadi misalnya gini ya. Nah, di bagian ini langsung aja hit cheese-nya, cheese minor 7. Kayak gini, turunin setengah. Nah, gitu. Nah, jadi kayak gitu ya modelnya. Kemudian kita akan menuju yang agak lebih pop lagi. Jadi lebih chordnya tuh nggak terlalu terdengar miring gitu. Jadi kita pakai chord yang ini teman-teman. Misalnya kita ambil endingnya kayak gini. Nah, misalnya kayak gitu ya. Ini teman-teman bisa bikin seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa mainin susnya. Jatuhin di chord 4, jatuhin di chord 1, jatuhin di chord 2, jatuhin di chord 5, jatuhin di chord 1. Tapi kanannya teman-teman mainin susnya. Misalnya nah, F-nya, susnya F-nya pas F teman-teman pakai F sus 2-nya. Nah, pas turun jadi chord 1 inversi 1 biasa aja. Nah, ini sama aja. Masuk ke chord 1. Nah, itu juga bisa kayak gitu ya. Nah, kalinya bisa. Oke, sekarang kita ambil lagi yang lebih bervariatif lagi ya, teman-teman. Di bagian ending lagu, teman-teman jatuhin di 3 flatnya. Jadi S-nya kalau teman-teman main di Do sama dengan C gitu ya. Misalnya di sini. Nah, jadi kayak gitu nanti endingnya. Jadi jatuhin di bagian 3-nya, tapi di flat, which is di S ya, di sini. Ya, di bagian S-nya di sini. Kemudian ini teman-teman bisa pakai arpeggio-nya di bagian sini. Begitu ya. Teman-teman terus jatuhin ke chord G itu. G. Ya. Ke chord G, jatuhin lagi di chord 4 minor on G. Jadi begini, 4 minor. Ya, 4 minor on G. Terus turunin ke 1. Yuk, kita main pelan-pelan di sini. Bikin melodinya dulu. Nah, jatuh turunin di sini ya. Turun masuk G. Masukin minor on G. Masukin ke chord 1. Oke, jadi
kayak gitu. Kalau kita main agak sedikit halus, sambungin semuanya, jangan ada spasi-spasi. Misalnya kayak gini. Nah, jadi kayak gitu. Dia punya variasi-variasi endingnya seperti itu, ya. Kemudian, nah, kayaknya sampai sini dulu. Nanti kalau ada variasi-variasi yang lain, Mas Kris akan share-share lagi di konten-konten instan kayak gini, yang teman-teman bisa langsung copy paste, teman-teman bisa mainin di sana. Oke, sampai sini dulu aja. Nah, buat teman-teman yang mau ikut programnya Musik Buddies, teman-teman bisa komentar di kolom, bisa komentar lagi, bisa registrasi di kolom deskripsi ya, teman-teman yang pengen kursus tentang offline atau online bisa daftar di situ. Yuk kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.